loh. Oh berarti dari tim TKN ada yang sudah ngasih tahu Bapak biar Prabowo santai. nggak mau. Tapi Iya, nggak nggak mau. Oh yang beliau emang sengaja ingin gitu. Tunjukkan bahwa Anda tuh siapa sih gitu loh. Anda tuh saya yang bikin, sekarang Anda nyerang saya gitu. Oh gitu. Justru ada perdebatan internal antara Prabowo dan gininya. Dalam tim pakarnya, ya gitu. Itu kan kita lihat. Anda saya yang gaji, ngapain Anda ngatur saya gitu? Bukan. Oh, biarkan saya seperti saya. Seperti apa adanya. Ya. Gitu. Biarkan saya mengeluarkan apa yang saya inginkan. Gitu loh. Oh itu pasca debat ada obrolan seperti itu ya. Selama debat juga seperti itu. Ada beberapa materi yang kemudian kita juga artinya pas dari tim pakar jeda ya? itu diminta Bapak gini-gini. Nah, saya pokoknya mau. Om Swastiastu. Ida Cokordo Agung Semara Putra Semara Wisesa kan nggih. Wih, kemarin seru nih waktu sama Jero Bimo nih kan. Iya. Kan sekedar ini aja apa namanya. Padahal dadaan nih kayak. Iya. Tapi ya bagus, syukur responnya bagus juga. Tapi begini, yang melanjutkan yang kemarin itu, dia kan Durah kan kemarin bilang cuma capres Prabowo yang tidak disupport asing. Betul. Tapi dia nonton di podcastnya Abraham Samad yang narasumbernya siapa itu Mardigu. Nah dia bilang justru ketiganya disupport asing gitu. Tapi prediksi dia kan pengamat intelijen tuh gitu. Kalau masalah support asing itu kan ada beberapa tipe sebenarnya. Support asing memang dalam bentuk memang apa namanya bantuan sukarela. Ada support asing bantuannya memang sifatnya itu punya ingin mendapatkan sesuatu kan gitu. Dan ada support asing yang memang tujuannya untuk untuk bisa mengatur gitu loh. Oke. Jadi benar-benar mereka punya, ketika mereka mensupport itu, yang disupport itu harus make sure harus jalan dengan sesuai caranya mereka gitu loh. Iya, menurut Mardigo juga yang Amerika udah pasti ke pas capres 1, terus China ke-3, nah yang kedua China ke-2 gitu dia bilang, yang ketiga Singapura atau apa gitu lupa dia. Tapi kan namanya analisa kan boleh aja. Tetapi kan kalau semua itu ada. Tapi kalau yang jelas kita untuk Prabowo yang mungkin dimaksud yang Mardigo itu. Bukan dana kampanye luar itu. Support asing itu. Kalau di kita itu sebenarnya nanti setelah kalau memang kita sudah pasti menang gitu ya, sudah pasti menjalankan negara ini. Dalam bentuk mereka investasi, gitu loh. Itu perjanjiannya itu. Tetapi tidak dalam bentuk untuk bisa mereka punya intervensi, punya power untuk mengatur, tidak. Mereka sistemnya itu untuk mensupport apa yang akan kita lakukan ke depan. Gitu. Itu bedanya. Siap. Nah, setelah debat capres kemarin nih Turah, ada nggak evaluasi ini dari TKN ini tentang Prabowo yang diserang oleh dua dikeroyok terus yang kemarin Prabowo blunder katanya yang soal etik nasmu etik. Nah, yang itu itu gimana itu? Nah, dari debat capres lah, mungkin dari TKN. Kalau debat capres kan mungkin sudah lihat dari banyak dari penilaian ya, dari masyarakat umum, pengamat lah, segala macam kan justru terlihat Prabowo itu lebih natural kan. Lebih lebih make sense, dan memang lebih lebih as it is gitu loh. Ya apa adanya. Nggak neko-neko, tidak mengeluarkan suatu terlalu berteori sekali, terlalu mengeluarkan gembar-gembor ini itu. Yang Prabowo bicarakan ya memang ya itu yang harus dilakukan gitu loh.
dan tidak menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk seperti itu. Oke. Hmm. Nah, terus kalau di banyak netizen yang menilai, oh ternyata branding Gemoy politik santuy gembira itu tidak terlihat di debat, ya justru di debat dan di rapat internal tuh keluar sifat aslinya Prabowo Bukan gitu. sifat asli. Sekarang kan Gimana gini itu, loh. Ci? Kalau Gemoy politik santuy itu memang motonya kita. Intinya adalah secara overall kita harus menjalankan tahun politik ini, bulan Dengan politik santai ini gitu. dengan tenang, hati gembira dan tidak terlalu lepaskanlah segala ketegangan yang terlalu menyebabkan situasi tidak baik kan gitu. Menghindari konflik sebenarnya tujuan kita itu. Tapi kan ketika kayak di debat ya kita kan harus tunjukkan sedikit dong kegarangan Power. kita lah, prinsipnya kita. Sifat asli bukan sifat asli ya, memang harus seperti itu. Kita tunjukkan ketegasan, tegas. Jadi di saat debat itu sudah mulai mungkin ditanyain hal-hal agak nyeleneh atau gini-gini itu, di situ kita harus mengeluarkan statement sesuatu yang mempertegas ini Anda tanyakan atau Anda coba serang ke kami, yaitu tidak masuk akal gitu loh, no make sense. Ya lebih baik kan dikeluarkan seperti itu aja, iya kan? Benar nggak? Seperti ketika ya Pak Anies kan juga sama-sama oposisi, ya sudahlah kita kan harus ini terbuka dong, jujur lah gitu loh. Jangan yang terlalu yang kayak kemarin Pak Anies yang gitu ya. Iya, ngomongnya KTP tidak punya angin tidak punya KTP gini-gini. Ngomongnya banyak melalui mungkin dia terlalu banyak membaca sehingga lupa melihat fakta di lapangan. Di lapangan tidak seperti itu gitu loh. Contohnya bilang pengukur polusi udara ya dibilang di Lampung nggak ada, padahal ternyata punya. Itu kan sudah fatal kalau menurut saya. Seperti itu kan. Gitu. Nah, masalah Dan kemudian masalah masalah yang ndasmu itu. Nah, etik ndasmu itu sebenarnya gimana itu? Begini loh, itu kan Prabowo kan bicara di hadapan keluarganya. Itu kan acara partai. Acara Gerindra ya, itu ya. Memang itu privat ya? Privat itu acara partai sendiri dan memang tidak ada boleh media yang itu acara-acara kader. Nah, mungkin kalau diliput monggo begitu loh. Tetapi apapun yang disampaikan di sana itu adalah bersifat adalah kekeluargaan intern gitu loh. Jadi di sana beliau sebagai kepala keluarga gitu loh. Ya bolehlah sedikit okem gitu bahasanya, okem atau gimana, itu enggak masalah toh. Bagi Gerindra dan bagi TKN ini itu sebuah keblunderan atau emang disengaja atau disetting itulah atau yang menunjukkan kenaturalan kita gitu loh. Berarti itu bukan keblunderan. Enggak blunder dong. Sekarang begini, kalau misalkan kita bekerja misalnya kan ya di kantoran tapi gimana, mungkin di kantoran kita harus jaim atau gimana. Tapi mungkin ada namanya sedikit kekesalan atau mungkin stres sedikit atau gimana. Gimana kita tumpahkan? Di rumah. Ya di rumah kan. Sekarang apa salahnya Prabowo menumpahkan itu di rumahnya sendiri? Oh iya. Gitu loh. Ya kan? Dan kalau lihat aja mungkin di acara-acara partai-partai sebelumnya banyak kok yang lebih keras lagi kata-kata ketua-ketua partai loh. Coba aja lihat di acara internal ya. Saya udah sebelumnya kan di rapat internalnya Megawati yang live itu kan. Nah, itu dah. Jokowi ini gitu. Nah, itulah kita kan enggak perlu nyebutin lah, malu kalau kita ngasih tahu bobroknya orang itu loh. Karena di sini saya kita di tim kemenangan dan juga kita sampaikan kepada relawan, kader, simpatisan, kita tolong minimalisir menjelekkan. Kita fokus kepada apa yang tujuan program kita, itu yang kita sampaikan. Itu yang kita jual kepada masyarakat itu. Jadi kita diminta untuk menghindari menjelek-jelekkan paslon lain gitu seperti itu. Ya itu yang saya lakukan. Kalau saya mau bisa tiap hari bisa 1000 saya keluarin data-data fakta-fakta kejelekan-kejelekan paslon yang lain kan gitu. Tapi ya syukurlah nggak perlu dikasih unjuk juga ternyata sudah banyak yang ngasih lihat. Seperti itu. Itu
Itu digoreng itu kan. Nah, gorengan politik lah itu, gorengan murah itu. Itu bagi Ndasmu. Prabowo merasa itu gini nggak itu? Apa itu? Ada kader yang berkhianat kan digoreng itu. Oh, Gerindra kebocoran gitu. Kalau tak lihat sih mungkin enggak kebocoran. Apakah sampai sekarang ditelusuri siapa yang ngerekam itu? Enggak, kalau tak lihat itu kan kalau kemarin itu memang secara overall mereka yang merekam itu merekam secara keseluruhan kok. Cuman kan yang dipotongnya ketika ada bahasa itu aja. Gitu Mungkin loh. Kita sih kalau kayak di gitu era kan digital ini kan nggak bisa membendung. nggak bisa lah. Apakah waktu itu ada larangan? Oh, jangan kita di sini jangan ada yang rekam itu. Oh, Apakah ada? enggak ada itu. Itu setahu saya enggak ada karena kalau udah acara gitu ya monggo, natural aja gitu loh. Bisa aja yang rekam tuh nggak tahu akan sampai seheboh ini efeknya kan. Cuman ingin menunjukkan. Nah, ini kan gini, dipakai sama lawan, lawan untuk Digoreng. mencoba menggoreng gorengan murahan sebenarnya ini. Gitu loh. Nah, ini Tapi ada kata ndasmu itu digoreng itu. Jernak Bali lebih kasaran sana benar kan. Kalau diboleleng kan justru kalau nggak kasar nggak akrab. Gitu. Nggak kasar nggak asik ya. Asik. Nasi leng ciceng nggak pakai gitu kan. Ya setidaknya itu kan tidak sesuatu yang sering dilakukan, salah ucap atau mungkin ya tadi saya bilang cuman unak-unak kekesalan untuk melepas sedikit stres, why not sih? Ya, Gitu. Selama itu kan tidak diimplementasikan ke dalam tindakan seperti itu. Gitu. Itulah. Banyak yang menilai Gibran akan dipelonco oleh seorang profesor gitu. Monggo kan. Seolah Gibran itu adalah titik lemah kita kan seperti itu. Itu digoreng gitu ya. Gibran melemahkan Prabowo. Dibilangnya pelongo-pelongo, nggak bisa apa, nggak bisa itu, kan agak begitu. nggak bisa nggak bisa ngomong, nggak tahu apa kan gitu. Okay. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah begini loh, Gibran itu sebenarnya mewakili karakteristik anak muda zaman sekarang yang senangnya kerja, pikoh ngomong, malas cawe-cawe, malas basa-basi gitu loh. Pokoknya kita tunjukkan ya kerja, karena kita tahu di zaman sekarang ini mungkin di luar pekerja sekarang orang yang banyak omong itu pasti nggak dipakai sama perusahaan sekarang ya. Yang dilihat tetap tolong akhirnya adalah prestasinya kan, prestasinya apa yang Anda dapatkan. Contohnya di marketing di bank Anda boleh ngomong ABC sampai Z, tapi mungkin di akhir bulan pencapaian Anda nggak sesuai dengan omongan Anda, ya kan sama aja bohong kan. Itu kan omong kosong namanya kan gitu. Politik itu semua sekarang sebaiknya saya harapkan juga kepada masyarakat, lihatlah calon-calon apapun legislatif lah, calon kepala daerah, apalagi presiden dari hasil dari prestasi yang sudah mereka kerjakan, apa sudah mereka lakukan. Lebih baik dilihat dari itu daripada hanya indikasinya tolak ukurnya hanya sekedar dari debat capres, cawapres atau cuma sekedar ikut talkshow ABCD yang ngomongnya tuh kangin kauh gitu. Kalau istilahnya. Debat itu kayaknya publik itu justru ditunggu emang kelucuan, keblunderan, kesalahan orang ucap itu emang ditunggu kayaknya. Ya dibilang pelongo-pelongo, tapi jangan lupa waktu 2014 orang lihat Jokowi kayak gimana? Kayak orang culun kan. Dibilang pelangak pelongo itulah. Tapi ternyata ketika sudah memang pada waktunya tampil, beliau menunjukkan kalau bahasa di burung itu pesonanya keluar kan gitu. Ya semoga itu yang kita harapkan juga besok seperti itu. Makanya saya juga sempat beberapa kali juga bicara dengan TPN, kemudian saya juga tanya mereka sebenarnya Gibran itu gimana. Mereka bilang pinter kok, bisa kok, ngerti kok. Cuman orangnya ini malas ngomong. Kalau sebenarnya kita senangnya seperti kemarin. Berdiri tanpa ada podium apa? Kenapa? Karena Prabowo kan udah tua, nggak kuat, fisiknya kuat ya. Pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier? Nggak. Yang waktu ditanyakan sama
pendapatnya sama Prabowo. Deddy Corbuzier pernah dampingin Prabowo di mana entah saya lupa, boleh lihat dicek di podcast Deddy Sampai Corbuzier. jam 4 pagi katanya kan? Ketika itu udah acara seharian tuh Deddy Corbuzier dampingin waktu kalau nggak salah berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, yang Deddy Corbuzier dapat kayak kehormatan menjadi tentara itu loh kalau nggak salah. Kan Oh gitu, ya, ya kan? tituler Tentara gitu ya. tentara non struktural gitu ya, masalah itu kan mendampingi Bapak Prabowo itu dari pagi sampai malam. Itu Deddy Corbuzier sudah kadang capek, kemudian dia sudah istirahat. Prabowo masih di renang. Kemudian dia bangun katanya jam 4 pagi, dia keluar dari gini, dia kaget di luar di tempat apa namanya itu di kolam renang itu, di tempat fitness. Masih ada ajudannya Prabowo berdiri di sana. Ditanya, "Kenapa kok gini? Apa namanya? Enggak istirahat?" "Enggak, masih nungguin Bapak lagi habis berenang." Kayak begitu. Jangan lihat dari umur. Tolonglah. Saya yakin umur Prabowo sekarang ini dibandingkan mungkin Karena kan sudah terbiasa terlatih sudah biasa di namanya militer, apalagi sudah pernah di medan perang gitu ya. Tapi kelihatan kurang wibawa sih kalau belum nggak ada podium. Memang sebaiknya ada tempat duduk. Tapi bagusnya gitu kan nggak bisa nyontek jadinya. Kalau di podium kan siapa tahu ada bawa gini kan. Iya. Oh iya benar. Iya. Kalau ada podium kan bisa bawa siapa tahu ada terplean kan. terplean di podiumnya itu kan. Iya benar. Saya itu setuju lebih pure saya itu, setuju, lebih saya natural setuju, lebih gitu. natural, ya. Nggak bisa nggak bisa direkayasa kan. Tapi di berita saya baca justru kan ada podium nanti. Nah itu kan waduh, kembali tanya dulu siapa yang ngusulin gitu dah. Oh. Yang jelas bukan kita yang ngusulin. Oh, bukan kita yang dua. ngusulin. Oh gitu. Kalau kita mau disuruh ngapain, disuruh kayak gimana gaya, ayo, karena kita udah siap. Karena Prabowo udah pengalaman. Sudah pengalaman, sudah gini ya, jangan ditanya lah gini ya. Saya yakin diadu sama yang masih muda sekarang masih bisa kok. Gitu loh. Satu Tura yang menjadi masalah serius, menjadi psikologis di mata publik ini, sepertinya isu HAM dan penculikan ini terus melekat ini sepertinya Tura. Dan terlihat dalam karakter debat dan kemudian psikologis Prabowo waktu Nasmo etik itu. Seperti artinya muncul kembali di psikologis masyarakat itu. Aduh, ini kalau sosok emosional seperti ini jadi presiden, enggak emosional. Gimana nanti? Apakah kita masih bisa bersuara bebas? Dikit-dikit diculik atau enggak? Akan apa jaminannya kira-kira? Pertama, saya tegaskan emosional sama tegas beda ya. Emosional sama orang temperamen tegas, lah dibilang. Temperamen beda. Temperamen emosional sama orang tegas itu beda. Gitu loh. Tapi tegas kan tidak harus dengan keras. Ya atau tidak, ya tidak itu. Tapi kan memang mungkin kan orang gayanya beda-beda. Kalau mungkin Bapak Prabowo memang biasa di tentara harus seperti itu, ini. Atau mungkin sedikit nendang, kan bolehlah lihat kalau di mana-mana apa namanya itu kalau kita membakar semangat itu kan. Kalau namanya sudah tentara atau gini tuh kalau membangkitkan semangat itu kan berapi-api, seolah kayak orang marah. Wah gitu. Tapi sebenarnya tujuannya untuk menggugah. Gitu loh. Jadi tolong dilihat juga psikologisnya itu, gitu loh. Lihat juga background daripada orang itu tersebut. Dulu Soekarno apa enggak keras? Wah itu Soekarno, Bung Tomo gitu. Coba dong biadab gini, enyahkan gayang itu setan-setan penjajah begitu. Apakah itu bisa dibilang orang marah? Boleh dibilang marah. Karena di psikologis Prabowo yang sekarang dikaitkan dengan masa lalu. Ya masa lalu. Kalau saya bilang ini adalah masa lalu itu udah tahun berapa satu? 98 itu. Ini kayak membangkitkan mayat yang sudah dikubur lama gitu. Itu 98 dan kita sudah tahu persis kok apa yang terjadi ketika itu. Yang ketika itu kan sudah saya bilang yang mendapat tugas untuk istilahnya penculikan atau apa tidak hanya Bapak Prabowo. Gitu loh. Ada beberapa jenderal lagi yang ada di ini instruksi ya, bukan atas keinginan dari Bapak Prabowo sendiri. Saya sekali lagi bilang bahwa itu adalah ketika itu adalah Bapak Prabowo sebagai aparat negara, sebagai tentara yang ditugaskan untuk negara oleh negara. Apapun tujuan daripada tugas itu yang harus dilaksanakan sebagai alat negara, gitu loh. Dalam posisi beliau tidak boleh menilai dari benar atau salah.
selama ini sudah negara ya harus dilaksanakan. Kan begitu. Itu mandat itu. Kan seperti itu. Tapi gitu. yang dia baca di Tetapi itu dah, kan? boleh dilihat sekarang. Kan begitu. Boleh dilihat hanya orang-orang yang diculik sama Prabowo itu hanya orang-orang yang diculik Prabowo yang dilepas, yang hidup. Gitu loh. Yang hidup. Itu udah makanya di Bahkan ada beberapa, saya lupa namanya, ada kalau nggak salah 3, yang sekarang 3 orang, mungkin saya lupa namanya itu sekarang masuk dalam kepengurusan Gerindra, gitu. salah satu Wiranto kan. Bukan, maksudnya bukan. yang Orang-orang yang diculik loh ini, orang-orang iya. diculik ini, orang-orang diculik yang kemudian sama Prabowo dilepas, yang lain itu mungkin dihilangkan, tapi semua yang diambil sama Prabowo dilepas. Itu ada 3 orang yang sangat berterima kasih sama sekarang dengan Prabowo, sampai sekarang ikutin Bapak Prabowo kemanapun berada. Kalau nggak salah, saya lupa namanya 3 orang itu. Bahkan sekarang ada di jajaran kepengurusan di Gerindra Pusat. Itu mereka selalu menyatakan berterima kasih, tidak bernasib seperti teman-teman atau orang-orang lain yang diculik oleh jenderal-jenderal yang lain. Makanya mereka sampai sekarang mengabdi setia, hormat sama Bapak Prabowo karena merasa hutang nyawa seperti itu. Gitu loh. Tapi ada buku yang dia baca, tim Mawar itu atas bentukan dari atas perintah Prabowo lah. Artinya beliau memang begini loh. menculik, Setelah Prabowo ada itu yang dilepas itu, misalnya nih dilepas sekian, semua memang dilepas sama Prabowo sudah. Cuman ada yang hilang ini 2 ini kan sudah dilepas, tidak ada tanggung jawab Prabowo lagi gitu. Inilah digoreng seolah-olah Prabowo yang gini. Nah, gitu. itu kita nggak tahu karena waktu itu Salah negara lagi Wiji Tukul betul. itu kan. Karena waktu itu negara kayak chaos gitu loh. Dan kenapa akhirnya Bapak Prabowo yang akhirnya jadi kambing hitam karena ini juga. Karena di lain melihat ini orang nggak konsisten. Tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh negara. Begitu loh. Makanya nggak tahu ya kalau yang 2 itu apakah yang lain diculik lagi, kita nggak tahu ya. Kita nggak boleh berspekulasi ya. Kita berasumsi nggak baik kan. Faktanya adalah ketika itu Pak Prabowo akhirnya dijadikan kambing hitam oleh para jenderal-jenderal tersebut. Betul. Begitu loh. Sampai hubungannya dengan Titik Soeharto pun akhirnya pisah. Karena Soeharto kecewa karena Bapak Prabowo tidak melaksanakan mandat. Gitu loh. Dari Dan Prabowo presiden selalu menegur permainan anggaran Soeharto sehingga itu, dia dimusuhi keluarga Soeharto kan. Iya, itulah makanya penyebabnya beliau akhirnya retak hubungannya, akhirnya dijadikan kambing hitam. Kemudian ketika reformasi, semua orang-orang yang terlibat sebenarnya dalam kekacauan Gestok itu mencoba mencari nama lagi. Siapa yang dijadikan kambing hitam? Siapa yang harus ada satu orang dan dijadikan kambing hitam bahwa segala permasalahan itu adalah dia. Ya itu waktu itu adalah Soeharto dan Prabowo karena dianggapnya kan menantunya. Padahal dia enggak gitu loh. Makanya ketika itu Prabowo lebih memilih ke luar negeri. Gitu loh, menangkan diri. Sedih kan sebenarnya Bapak Prabowo. Terlalu kecewakan, dia sudah berbakti sedemikian rupa, berdedikasi sedemikian rupa, tapi biasanya dihianati lah, gitu loh, dihianati sama negara boleh bilang. Dan peristiwa Malari itu juga digoreng juga kan, di kambing hitam kan Prabowo. Enggak ada. Padahal itu dilihat ada penembakan Prabowo. Nah, entah siapa yang nembak itu kan. Dan lihat dong waktu itu Prabowo masih jadi apa sih? Gitu loh. Enggak lah itu. Kalau kita ngomong jauh lagi ke Orde Baru, ngomongnya sampai ke zaman PKI sekalian, ayo. Kita ngomong sampai zaman waktu Gestok sekalian. Pragat di purinya di purinya Haji ini paling ini. Wah, itu kan begini paling parah. Sudahlah, kita jangan selalu terjebak pada masa lalu gitu loh. Fokus pada masa lalu sehingga melupakan apa yang ada bisa di depan. Ini gitu loh. Ada orang di Bali nih yang lawan politik dari Prabowo, simpatisannya setiap hari di Facebook menulis status biar di endorse oleh siapapun yang mendukungmu, penculik tidak boleh jadi presiden gitu. Setiap hari bikin status gitu. Ya, karena mungkin yang endorse dia sendiri itu lebih gede bayaran. Dulu saya tahu kan, saya background saya itu
98 juga. Saya apa namanya kuliah 99. Itu di Jakarta. Itu ketika masa-masa lagi apa namanya itu kerusuhan di kerusuhan Mei itu saya mengalami sendiri. Gitu. Saya di Trisakti lagi saya kuliah seperti itu 99 gitu. Saya lihat orang-orang dibakar-bakar, saya lihat semua apa namanya kekacauan itu di Jakarta itu saya gini ya gitu loh. Ya kalau apa namanya kalau kita lihat seperti itu ya mungkin dulu sempat saya ada pikiran begitu, apalagi ketika di apa namanya wacana-wacananya seolah-olah memang menyudutkan Prabowo kan. Saya dulu percaya-percaya aja gitu bahwa Prabowo yang bertanggung jawab gitu loh ya. Gitu. Tapi setelah saya sekarang ini apa namanya sudah semakin dewasa gitu ya, kita semakin tahu informasi, semakin menggali apa kebenaran-kebenaran yang terungkap. Ya akhirnya saya mengerti, oh iya namanya ini semua apa kayak konspirasi lah gitu loh sebenarnya gitu. Wah itu jangan ditanya waktu 98 99 itu zamannya saya itu gini ya, ikut tembak-tembakan gitu. Untungnya aja nggak diculik, cuman nudukin DPR itu ikut saya. Iya. Jadi jangan apa bahasa gitu tuh kalau yang masih bisa tahun itu tahu, oke, mungkin ada sentimen ke sana, tapi itu saya percaya sekarang itu digiring. Opini itu seperti digiring gitu sekarang dengan keterbukaan informasi gini kita tahu ya, buktinya sekarang Pak Budiman pun mau ke Prabowo. Itu Budiman itu apa Sudatmiko tahu kan Sudatmiko? Itu kan apa namanya apa namanya istilahnya itu kalau apa pejuang keras itu sebenarnya untuk masyarakat, untuk rakyat itu jangan ditanya itu. Militannya untuk rakyat itu luar biasa itu. Itu enggak ada yang bisa beloin dia kecuali dirinya sendiri gitu. Kenapa sekarang mau bergabung ke Prabowo? Kalau memang Prabowo memang dia adalah biang keladi daripada segala kerusuhan ketika itu 98 itu, kenapa sekarang mau mendukung? Itu aja pertanyaannya gitu. Iya dah. Ya itu. Jadi itulah artinya intinya basi lah kalau di ketakutan publik dan itu sudah Prabowo, dari tahun 98 sekarang 2024 ya. Ya 2024 sekarang 2024 berapa tahun itu udah hampir 30 tahun loh ya. gitu loh. Itu sudah zaman kapan gitu, sama aja kayak kita ngomongin apa namanya itu ya itu gesto sekali kita ngomongin pragat gak ya gitu loh. Gitu loh. Itu udah lama gitu enggak ada seperti gitu. Kalau memang mau bangkit, kalau memang mau gini. Kemarin Bapak Prabowo apa posisinya sekarang? Menteri Pertahanan kan? Menteri Pertahanan. Kalau memang beliau memang gila kekuasaan gitu loh. Bisa kan beliau semua kudeta kemarin? Gitu loh. Beliau yang megang pertahanan semuanya. Ya kan? Kenapa sekarang Jokowi berani ngasih jabatan strategis Menteri Pertahanan kepada orang yang dituduh apa namanya dituduh mau mengkudeta juga atau apalah istilahnya mau apalah namanya itu ya nggak mungkin dong gitu loh. Gampang kemarin kan, sekarang pun gampang kalau mau Bapak Prabowo ya kan sedemikian beliau memegang dan berapa loyalis beliau di angkatan gitu loh. Kalau mau digerakkan sekarang nggak, ya bisa. Buktinya kan enggak. Buktinya kan enggak. Buktinya beliau tetap menjalankan amanahnya sesuai dengan tugasnya, mengabdi dan berbakti kepada negara melalui presiden untuk rakyat, ya kan? Gitu. Sekarang ini sudahlah, janganlah ngomongin masalah isu-isu yang sudah lama, isu apa tuh PKI terus seperti akan ini. digoreng ini masalahnya. Silakan. Karena karakter Prabowo tetap di dalam debat misalnya itu pasti dipancing sedikit muncul temperamennya gitu kan. Bukan itu gas aja. Nanti akan gitu lagi nggak kira-kira? Itu sudah diminta sama tim pakar kok. Mungkin tim pakar udah bilang, Bapak santai dikit Pak, kita juga nggak ini. Nah ini kita harus mengajarkan mereka juga. Gitu politik itu boleh, tapi jangan politik yang ngawur. Harus punya apa namanya semacam memang punya etika lah atau apa namanya semacam punya apa sikap lah gitu loh. Oh berarti dari tim TKN ada yang sudah ngasih tahu Bapak biar santai. Mau. Tapi iya, nggak mau. Oh yang beliau memang sengaja ingin gitu. Tunjukkan bahwa lo Anda tuh siapa sih gitu loh. Anda tuh saya yang bikin, sekarang Anda nyerang saya gitu. Oh gitu. Justru
ada perdebatan internal antara Prabowo dan gininya. Dan tim Anda pakarnya, ya gitu. Itu kan kita lihat. Anda saya yang gaji ngapain Anda ngatur saya gitu? Bukan, Oh, maksudnya? biarkan saya seperti saya. Seperti apa adanya. Ya, Gitu. biarkan saya menguatkan apa yang saya inginkan, gitu loh. Oh, itu pasca debat ada obrolan seperti itu ya. Selama debat juga seperti itu. Ada beberapa materi yang kemudian kita juga Artinya pas dari tim jeda-jeda pakar itu ya? jeda itu diminta Bapak gini-gini. Nah, saya pokoknya mau tetap tunjukkan. Oh, Gitu loh. oke, Gitu loh. oke, Gitu. oke. Nggak mau. Jadi beliau itu memang bukti ada no beliau. drama lah ya. No drama, no drama. Kita bukan settingan kok. Gitu loh. Nah, Kita ini ya- waktu Gibran gini itu gimana Nah, itu juga itu namanya itulah Digoreng juga. spontanitas. Itu spontanitas Tapi ditegur kan. KPU. Ya tegur ya monggo, ya udah salah ya tegur. Ya sama kita kayak nonton inilah, kalau emang udah salah ya udah tenang. Menurut pengamat gitu. kan gitu, Ya. cawapres harusnya kan tenang, Mau kayak diam, gimana gitu. sih? Biarkan tim yang gitu kan. Aduh, itu namanya kan euforia Oh, gitu ketika ya? di ruangan tersebut kita nggak tahu kan. Mungkin juga yang seharusnya mungkin kalau di luar negeri mungkin bisa didapat A+ ya. Tapi kan namanya ada lawan-lawan kan gengsi mereka Oh, A+ gitu. kan begitu. Ya kita aja Buktinya yang A+ kan sendiri. dicolek sama siapa itu tim jangan-jangan gitu. Nah iya, ya oke enggak apa-apa lah. Itu buktinya Waktu bahwa itu aja ikut ke sana aja? enggak, itu kan terbatas itu. Oh, Itu yang terbatas sudah ya. pakar-pakar aja itu. Oh, gitu. Kita kan ini apa namanya belakang layar banyak kan. Oke, siap. Ini isu Bandara Buleleng ini Apa ya? dibantah sama kemarin Lola di sini. Oh, Pilgub dipakai, pil pil pemilihan bupati dipakai, sekarang pilpres lagi dipakai gitu. Oh, Ini jualan politik aja nih katanya. politik katanya. Oh, gitu. Wah, Gimana dia itu? enggak pernah update dong. Nggak Gimana pernah update dan update-nya atau itu? mungkin lihat perkembangan apa yang terjadi sebenarnya untuk terutama untuk perjalanan Bandara Bali Utara itu enggak tahu dong dia. Cuma jadi pejabat kemarin tuh. Atau mungkin pergaulannya terbatas kan gitu. Oh gitu. Ya, nggak tahu pergaulannya di Gimana mana kan itu gitu. perjalanannya itu, Ji? Aduh, Itu itulah. kan Bandara Bali Utara itu sudah dirancang dari zaman gubernur kita Made Manukupastike gitu loh. Terutama setelah periode kedua. Beliau sudah menganalisis segala itu semua kajian-kajian, analisis apapun yang diperlukan untuk mewujudkan Bandara Bali Utara sudah dijalankan ketika itu. Termasuk menunjuk konsorsium untuk sebagai compare mana mereka yang bisa lebih baik untuk menjalankan ini kan seperti itu. Sudah koordinasi semua sudah gitu, dari masalah tadinya tempatnya ke barat terus sekarang ke timur gitu. Itu sudah melalui suatu kajian yang bukan apa nama tadi dibilang gorengan politik atau enggak, memang sudah real ada. Kalau mau ada, kita punya kok segini loh ininya makalah Berkasnya. kajian dan apapun dibilang apa namanya itu uji kelayakan atau segala macam gitu sudah ada itu semua. Dan itu sudah sebenarnya ya kalau Bapak Made Manukupastike jadi gubernur lagi 1-2 tahun itu sudah pasti apa namanya ini apa opening pasti sudah pasti jalan itu. Cuma masalahnya itu ketika beliau sampai selesai masa tugas memang masih ada beberapa hal yang belum bisa diwujudkan itu, belum bisa Katanya kan dijalankan berkaitan seperti itu. dengan reklamasi Teluk Benoa juga. Karena harus ada Oh itu kan syarat. lain cerita itu berdua. Dulu F1 sirkuit F1 harus ada dulu baru bisa ada Bandara Bali Utara gitu. Nggak Itu menurut caleg Perindo itu siapa Nggak itu kemarin ada, bilang di sini itu. nggak ada, kita nggak lihat ke sana, justru kita hanya melihat dari urgensi, gitu loh, urgensi yang kita lihat dan manfaat, gitu loh. Urgensinya kan tidak begitu, Turah, kalau Bandara Bali Utara. Nggak begitu, coba sekarang tanya di Buang Raya gimana crowdednya, berapa jam sekarang kalau terutama kalau dari gini ya, dari Kan dari nggak luar setiap negeri. saat tamu rame ke Bali. Nggak setiap saat tapi ini juga apa namanya ya mungkin konsisten tetapi boleh ditanya sekarang apa namanya udah ini apa udah sesak juga gitu loh, banyak teman-teman dari luar yang ngeluh kok wah harus imigrasi bisa sampai 3 jam seperti itu gitu loh, jangan bilang nggak urgent gitu loh kita Karena menurut yang pendukung Ganjar, mana ada investor yang nggak hitung-hitungan kalau saya buatkan bandara, terus siapa yang gimana cara menjamin Bali terus rame? Kecuali ada proyek yang memang bisa dulu katanya
proyek misalnya reklamasi atau apa itu dibikin sirkuit yang dulu katanya sirkuit F1 yang Ya bisa akhirnya ke Mandalika kan gitu. yang kriminal dikaitkan ke sana gitu. Itu kan sebenarnya apa namanya setelah ada bandara baru kita bikinkan itu. Oh, setelah ada bandara. Iya, setelah ada ini bandara dulu. Ketika ada bandara bisa mengurangi apa namanya kepadatan di selatan, kemudian pemerataan, baru kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan lagi pengembangannya gitu. Gitu loh. Jangan langsung memikirkan kayak terkonsep gini. Ya dulu memang dibilang apa namanya harus ada apa proyek reklamasi yang di benua harus jalan baru ada bandara. Ya orang nggak ini kok, orang nggak nyambung kok. Justru kalau ada proyek reklamasi ini menambah kepadatannya di selatan. Mereka nggak akan mungkin pakai bandara di utara kan? Oh gitu. Lah iya dong. Ya, oh iya iya. Ya nggak mungkin lah ya kan bohong. Karena ada di Karena di apa namanya, benua kan. shortcut itu. Di mana? Ya kalau sekarang reklamasi di benua jadi, masa iya mau mereka yang mau ke pulau reklamasi itu diturunkan di Bandara Bali Utara? Ya nak mau mereka tetap milih yang Ngurah Rai lah. Biar cepat ya. Iya iyalah. Biar dikasih helikopter juga nggak mau mereka. Ini penggiringan opini juga Opini nih. aja. Jalan ke Perindo nih gitu. Ini mereka tidak real dan ya mungkin ya tahulah, saya juga udah kasih tahu kan apa sih sebenarnya yang terjadi kan seperti itu. Ya namanya sudah masuk apa? Saya dengar-dengar itu gitu loh. Ini saya ngobrol di mana-mana itu sudah rahasia umum ternyata masalahnya. Kenapa Bandara Bali Utara? Saya ngomong di warung ini, tahu gak penyebab Bandara Bali Utara gagal loh? Oh kan gini. Oh kok tahu tuh? Iya kan memang semua tahu gitu. Dulu memang ketika Bagian Pacific menyerahkan ke beberapa konsorsium untuk mereka itu kan akan mengeluarkan kajiannya mereka. Nanti kan dari beberapa konsorsium itu akan menyodorkan, oh kami segini. Kan kita akan mengambil dari satu-satu dari beberapa itu kan. Memang ketika itu agak sedikit bias karena masing-masing konsorsium ini bilangnya mereka yang sudah dapat bagian, sudah dapat proyek tersebut gitu. Padahal belum ketika itu. Jadi sempat dulu dipakai untuk ngamen sama konsorsium ini atas nama, diajaklah si A, si B, si C, ayo invest di sini, invest sini. Itu yang menyebabkan jadinya padahal mereka belum dapat ini mandat, mereka justru bikin kajian dulu. Mana yang lebih bagus, lebih layak, itu yang kita pakai gitu loh sebenarnya. Gitu. Nah, itu sempat emang agak rancu, tapi setelah itu udah mengerucut. Sekarang sudah lebih ini lagi, sudah lebih terpola lagi dan sekarang bahkan mungkin tinggal ketok palu aja. Ya, dulu katanya ada yang minta fee di awal tapi nggak ya, dikasih gitu. Itu dipakai ngamen sama orang-orang proyek dulu itu. Kita tahu itu gitu loh. Saya joinnya justru setelah itu. Setelah ini yang sekarang ini saya ikuti sudah terpola. Sudah terstruktur, memang sudah ada legitimasinya. Yang dibutuhkan hanya ketok palu aja kemarin itu. Ini kemarin palunya diambil kemarin. Gitu. Jadi enggak ada gorengan. Mantan gubernur Koster itu enggak mungkin. Jangan bicara Bandara Utara. 10 tahun nanti enggak akan bisa itu karena udah ada yang ngontrak tanah sampai 90 tahun. Itu bisa diatur. 90 tahun itu dan bisa. Sertifikatnya digadaikan untuk gitu. Nah, itu bisa semua. Sudah ada solusinya. Sudah ada solusinya. Sudah ada semua. Gitu boleh lah, nanti gini aja, kita kan untuk hal itu kan layak kalau kita ngomong terlalu ini ya. Intinya gini aja, setelah Pilpres ya gitu ya semoga Asungkara Prabowo yang menang, kita akan buka semua gitu loh. Lihat bener nggak ini cuma wacana atau memang sudah ada bakunya gitu loh. Gitu. Oke, siap. Semua Durah sudah meluangkan waktu.